pelayan Tuhan dan perangkat gereja. Ini materi tentang konfesi iman dan ajaran Gereja Protestan Indonesia Tenggara diharapkan untuk dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan, bahkan seluruh warga GPID. Konfesi ini nanti bisa dilihat di pendahuluan. Di pendahuluan saya bacakan full untuk di pendahuluan ini sebagai pengantar pemahaman kita bersama menuju pada konfesi iman dan ajaran. Konfesi iman dan ajaran GPID ini adalah rumusan iman dan ajaran yang disusun berdasarkan Alkitab, juga memanfaatkan buku-buku teologi serta memperhatikan konteks kehidupan warga GPID yang dilakukan melalui studi kritis Alkitab, konsultasi-konsultasi khusus melalui ceramah, diskusi, dan penelitian di kalangan warga GPID. Konfesi ini tidak dimaksudkan menggantikan pengakuan-pengakuan iman yang telah diterima dan diakui oleh GPID seperti pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius, dan pemahaman bersama iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PBIK-PGI. Konfesi ini merupakan usaha nyata GPID sebagai gereja reformasi Calvinis untuk terus-menerus membenahi diri dan pemahamannya dalam memahami, mengimani, dan mewujudkan iman dan ajaran Kristianinya dalam konteksnya yang utuh di Sulawesi Tengah, tetapi yang kehadirannya pun bersifat universal, mencakup kemaslahatan segenap ciptaan di bumi. GPID diklasifikasi sebagai gereja Calvinis karena latar belakang sejarahnya memiliki spirit reformasi. Gereja reformasi harus senantiasa membaharui dirinya berdasarkan firman Allah, Ecclesia Reformata Sesser Reformata Seculum Dei dalam bahasa Latin, dan yang dalam banyak hal mewarisi tradisi Calvinisme. Rumusan konfesi iman ini adalah penyataan pengakuan iman GPID, dan rumusan ajaran yang dimaksud adalah penjelasan dari konfesi iman tersebut. Dengan demikian, baik di bawah tujuan, sifat, fungsi maupun struktur konfesi GPID ini dapat dijelaskan seperti berikut. Diperhatikan ini Bapak Ibu ya. Pertama, di bawah konfesi GPID, kewibawaan konfesi GPID ini adalah didasarkan pada Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh sebab rumusan ini merupakan hasil refleksi manusia, maka tidak dapat disamakan atau disejajarkan dengan Alkitab sebagai firman Allah. Karena itu di waktu-waktu tertentu dapat diperbaharui dan diperlengkapi apabila dipandang perlu. Tujuan konfesi GPID. Tujuan konfesi ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas gereja dalam dunia di mana GPID ditempatkan dan diutus oleh Yesus Kristus. Karena itu, rumusan ini merupakan bahan utama setelah Alkitab untuk pembinaan dan pendidikan agama Kristen, khususnya di lingkup pelayanan GPID. Rumusan ini akan benar-benar menjadi pernyataan iman dan ajaran hanya jika berfungsi di tengah-tengah kehidupan warga GPID. Sifat-sifat konfesi GPID. Sifat-sifat dari konfesi GPID ialah: pertama, konfesi ini adalah hasil dari refleksi terhadap pernyataan Allah. Artinya, rumusan ini hanya memiliki kuasa sekunder, merupakan norma yang ditentukan oleh Alkitab. Karena itu tidak boleh ditempatkan di atas atau disejajarkan dengan Alkitab yang adalah satu-satunya norma yang mutlak. Kedua, sebagai suatu refleksi, maka konfesi ini mempunyai sifat keterbatasan dan keterikatan. Artinya, rumusan ini terbatas dan terikat pada cara berpikir tertentu dengan latar belakang kebudayaan dan keadaan tertentu. Ketiga, kebenaran yang dirumuskan tetap sama, tetapi bentuk rumusan dapat berubah-ubah sesuai dinamika refleksi manusia. Artinya, tidak ada rumusan yang sempurna dan yang berlaku untuk selamanya. Itulah mengapa diupayakan rumusan konfesi ini dinamis sesuai dengan dinamika Injil yang mendatangkan keselamatan. Keempat, konfesi ini merupakan jawaban warga GPID terhadap pernyataan
situasi konkretnya kini dan di sini. Fungsi konfesi GPID. Konfesi ini harus berfungsi bagi kehidupan warga GPID sebagai ungkapan pernyataan pengakuan iman, sebagai kesaksian dan pertanggungjawaban pengharapan yang pasti, sebagai pegangan untuk membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah berdasarkan Alkitab atas tuntunan Roh Kudus, sebagai pedoman untuk memelihara kesatuan iman dan ajaran, dan sebagai pegangan untuk menyatakan kebenaran iman dan melanjutkannya kepada generasi kemudian. Terakhir, struktur konfesi GPID. Dalam konfesi ini dipergunakan kata kami dan bukan kata aku. Hal ini didasarkan pada 3 alasan, yaitu pertama, GPID merupakan lembaga gereja yang berada di Sulawesi Tengah, yang warganya terdiri dari berbagai latar belakang suku, tradisi budaya, status, bahasa, dan tempat tinggal yang berbeda-beda, yang telah dipersatukan dalam persekutuan yang erat dalam kelembagaan sinode GPID. Karena itu pentinglah diperhatikan kepelbagaian dalam kelesaannya. Kedua, konfesi ini bukanlah milik dari pribadi atau sekelompok orang, melainkan milik bersama dan berfungsi bagi seluruh warga GPID. Hal ini erat berkaitan dengan ciri budaya ketimuran kita yang mengutamakan kepentingan bersama, yakni pola hidup kebersamaan yang tidak individualistik. Ketiga, sebagai gereja anggota PGI, maka GPID wajib mengamalkan prasetya keesaan dalam PGI. Struktur dalam konfesi iman dan ajaran GPID ini tersusun dalam 7 bagian besar seperti berikut. Pertama, Tuhan Allah atau Tritunggal. Kedua, penciptaan dan pemeliharaan. Ketiga, manusia. Keempat, penyelamatan dan keselamatan. Kelima, kerajaan Allah dan hidup baru. Keenam, gereja. Dan ketujuh adalah Alkitab. Untuk konfesi iman kita, saudara-saudari, itu di lembar yang kelima. Di lembar yang kelima itu. Di lembar yang kelima, kita baca ini per paragraf ini, saudara-saudari, ya. Karena ada 7 ini, kita baca per paragraf. Kalau yang sudah ada tertulis konfesi iman di halaman yang kelima. Kita baca paragraf pertama. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah yang Maha Esa dan Kekal, sebagai Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan seluruh ciptaan dan mengaruniakan Roh Kudus kepada orang percaya untuk dibimbing ke dalam kebenaran. Paragraf yang kedua. Kami percaya bahwa alam semesta, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, adalah ciptaan dan milik Allah, yang diciptakan dengan sungguh amat baik, namun tidak boleh diperbulah dan disembah. Seluruh ciptaan ditempatkan dalam keselarasan yang saling menghidupkan sesuai kasih karunia pemeliharaan Allah. Allah tidak menginginkan ciptaan yang kacau dan saling menghancurkan. Kendati dosa telah membawa segenap makhluk kepada kesia-siaan dan mengeluh menantikan saat penyelamatan. Semua kaum pria membaca paragraf yang ketiga atau pokok ketiga dari konfesi iman kita. Kami percaya bahwa manusia adalah makhluk kemuliaan karena diciptakan seturut sumber Allah yang mampu mengasihi sesuai kehendak Allah, yang diberikan hendak untuk generasi dan untuk Kaum perempuan, paragraf yang keempat. Seluruh pemuda-pemudi, paragraf yang kelima. Berada pemuda-pemudi.
Tidak ada. Untuk yang kelima, kami percaya bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang dijalankan oleh Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, yang kepenuhannya akan terjadi di dalam langit dan bumi yang baru. Orang-orang yang dituntut oleh Roh Kudus menyambut kerajaan Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus telah hidup baru, mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, sehingga dimampukan hidup sesuai tuntutan kerajaan Allah. Semua kaum pria yang ke-6. Percaya bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Coba bapak-bapak kaum pria kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kami percaya bahwa gereja percaya yang dipilih, dipanggil, dikuduskan dan diutus sebagai injil oleh Kristus dan menerima kuasa dan Roh Kudus. bagian yang terakhir, seluruh kaum perempuan. Oke, saya akan jelaskan garis-garis besar saja karena waktu kita sangat singkat. Dan kalau ada yang berkaitan dengan pokok dari konfesi iman dan ajaran atau apapun yang berkaitan dengan ajaran di gereja, itu nanti ditanyakan saja. Berkaitan dengan ajaran, ini saudara-saudari, ada konfesi iman. Ada yang bertanya, apakah konfesi iman itu? Konfesi iman kita adalah pemahaman bersama dari warga GPID tentang iman Kristen yang bersumber dari Alkitab. Sehingga konfesi iman, pemahaman bersama itu pemahaman bersama iman Kristen itu diterjemahkan atau dijelaskan. Penjelasan itulah yang menjadi konfesi ajaran, artinya pemahaman tentang ajaran bersama. Jadi saudara-saudari, selain konfesi GPID, kita tetap mengakui, menerima dan menerapkan menerapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan Nisia Konstantinopel, Athanasius, kemudian mengamalkan hidup PGI, pemahaman bersama iman Kristen dari gereja-gereja persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Jadi kita tetap menerima semua itu, dan dalam konteks kita GPID, kita di GPID itu ada 39 subsuku tersebar di 5 wilayah pelayanan di 1 kota dan di 4 kabupaten, dan kita memiliki keragaman budaya yang berbeda, tradisi yang berbeda, itu sehingga memahami tentang Injil itu, tentang Tuhan dan karya-karya Tuhan itu dalam konteks kita di GPID sangat kompleks, sangat beragam, dan itulah yang termuat dalam konfesi ini. Konfesi ini, buku ini untuk disusun, ini membutuhkan waktu 10 tahun dalam penelitian, dalam kajian-kajian, ini 10 tahun. Dan kemudian setelah dihasilkan lalu diputuskan dalam persidangan dan ada beberapa pembaruan. Itu pun di halaman 44 tentang gereja, tugas panggilan gereja itu ada kesalahan penempatan ketika kata marturia dan koinonia. Jadi kalau persekutuan itu sebenarnya bukan marturia tapi koinonia. Marturia itu adalah kesaksian. Jadi itu ada tertukar dua itu di halaman 44 tentang tujuan gereja itu, tugas panggilan gereja. Nah, saudara-saudari, selain dari pokok itu ada, kami melihat penjelasan semua itu dan pengetikannya secara redaksional sudah tepat. Tetapi konfesi ini tidak boleh ditempatkan di atas Alkitab. Artinya bukan dalam arti letter lex ini ditaruh di atas Alkitab. Nilai dan pemahaman konfesi ini dari Alkitab, sehingga tidak boleh kita menjadikan konfesi ini sebagai pedoman utama yang melebihi Alkitab. Alkitab itu pedoman utama dalam ajaran iman gereja. Konfesi ini membantu kita untuk memahami tentang firman Tuhan, tentang iman kita, penghayatan tentang Tuhan di konteks GPID dalam keberagaman itu.
Nah, saudara-saudari, konfesi ini kenapa wajib dimiliki oleh warga GPG? Karena di sekitar kita berseliweran itu ajaran-ajaran dari berbagai aliran, sehingga istilah-istilah bahkan itu dia masuk ke dalam gereja kita. Ajaran-ajaran yang dari dulu yang diwariskan yang tidak memiliki nilai teologis Alkitabiah dipertahankan. Sebentar kita akan tunjukkan ini ada beberapa ajaran yang tidak ditemukan di dalam kitab suci tetapi masih lestari di dalam ajaran kita, sehingga kita tidak dapat mempertanggungjawabkan secara Alkitabiah, secara pemahaman iman dari Alkitab tentang ajaran itu. Nah, ini semua yang kemudian kenapa kita wajib memiliki ini, supaya ini sebagai pagar yang membatasi kita dan melindungi kita dari ajaran-ajaran yang berseliweran ini. Apalagi banyak orang yang sekarang ini berselancar di media sosial, dengar khotbah sana sini, acara sana sini, itu kemudian dibawa ke dalam gereja. Lalu di sini kan perdebatan panjang tentang itu shalom dibalas dengan damai di hati. Di sini salah satu di jemaat ini kan, di mana nilai teologisnya? Selamat pagi, oh kami mau ke sana, nyambung tidak? Shalom itu utuh, tidak cuma di hati. Tetapi kemudian ini diangkat karena ada satu gereja, satu sinode yang termasuk sinode besar dekat dengan kita yang menggunakan itu, sehingga kita ikut-ikutan. Jadi jati diri kita dalam gereja itu kemudian dipengaruhi dengan tradisi atau ajaran-ajaran lain. Bahkan dalam diskusi mengenai shalom itu sangat panjang, dan kajian-kajian itu adalah dari Alkitabiah. Banyak teolog, banyak orang yang mengerti Alkitab. Tetapi tugas dari kita, orang percaya dari teolog gereja atau orang-orang yang berpendidikan teologi adalah menjaga warisan iman, mewariskan, jadi menjaga warisan iman dan mewariskan itu, tapi di saat yang bersamaan mengkritisi hal-hal yang ada di dalamnya yang akan diwariskan. Jadi perlu ada tindakan mengkritisi. Nah, tindakan mengkritisi itu berdasarkan paling tidak 3 hal. Pertama, sumbernya dari Alkitab. Kedua, dari tradisi yang ada, tradisi-tradisi gereja. Dan yang ketiga, dari konteks yang kita hidupi dan yang kita hidup di dalamnya, konteks yang ada. Nah, jadi saudara-saudari, pemahaman pertama itu dari konfesi kita adalah tentang Tuhan Allah. Kenapa Tuhan Allah? Dalam buku-buku teologi biasanya dimulai dengan itu Alkitab. Tapi Alkitab kita tempatkan di bagian belakang, begitu. Dan kita mulai dengan Tuhan Allah, karena arah kepercayaan kita itu Alkitab adalah sarana untuk kita mewujudkan iman. Jadi Alkitab itu panduan ajaran bagi kita, tapi arah iman kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan Allah di sini yang dimaksudkan itu dalam bahasa Alkitab itu Tuhan Allah. Dalam perjanjian lama itu dikenal dengan Yahweh Elohim. Nah, Yahweh ini untuk Tuhan, Elohim itu juga untuk diterjemahkan sebagai Allah. Pengertiannya begini saudara-saudari, Yahweh itu nama pribadi artinya Tuhan. Elohim itu adalah gelar untuk Tuhan itu, jadi Allah. Karena itu dalam perjanjian lama ada bahasa, ada Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Karena kata Allah atau ilah itu adalah sebutan gelar untuk kepercayaan-kepercayaan yang ada. Nah, tetapi untuk pemahaman di umat perjanjian lama, Allah itu dikenal oleh mereka sebagai Allah itu disebut dengan Tuhan Yahweh. Dan itulah yang disebut dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah memanggil, memilih, mengutus bangsa Israel. Allah yang dikenal itu dalam gelar itu sebagai Yahweh itulah yang dalam perjanjian baru dikenal sebagai Allah Bapa, begitu, sebagai Theos. Jadi ada
dalam perjanjian lama Yahweh, itu dalam perjanjian baru dalam selinari Theos itu menunjuk pada Allah. Allah itu Tuhan yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai Bapa. Apakah saudara-saudari penjelasan tentang Tuhan Allah itu dalam perjanjian lama hanya ada Allah itu sendiri, atau ada penjelasan tentang Tritunggal sudah muncul dalam perjanjian lama? Jadi Tuhan Allah ini saudara-saudari, kita percaya bahwa Tuhan itu esa. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 6 itu menjelaskan dalam bahasa Ibrani itu Shema Yisrael Yahweh Ha-Elohim Yahweh Ha-Edah. Kata Edah itu adalah bahasa Ibrani untuk menunjuk angka bulat, esa. Esa itu satu yang tidak bisa dibagi. Satu dalam ilmu matematika itu adalah angka yang tidak bisa dibagi. Jadi dia angka bulat. Jadi sebenarnya kata esa itu adalah yang tidak bisa dibagi. Jadi Tuhan itu adalah esa dari kata Edah. Karena dia adalah esa, maka Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang satu yang tidak bisa dibagi, yang tidak terbagi. Jadi Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang satu. Cuma satu itu Tuhan itu Yahweh itu. Yahweh itu Allah itu hanya satu. Tetapi dalam perjanjian lama dari kitab Kejadian itu telah dijelaskan ada kata yang menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ketika dia mau menciptakan manusia, Tuhan Allah mengatakan sebelum manusia, di bagian awal penciptaan itu ada kata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itu ayat 1 dan 2. Lalu roh Allah melayang-layang. Ada Allah, ada roh. Lalu berfirmanlah Allah. Firman ini yang kemudian dalam kitab Yohanes pasal 1 diterjemahkan menjadi firman itu yang menjadi manusia. Jadi saudara-saudari, memang ada beberapa tafsir terhadap perjanjian lama dalam kitab Kejadian itu, bahwa Allah itu yang diungkapkan itu Allah sebenarnya ketika dia menciptakan itu cuma ada satu Allah. Ketika dia menjadikan manusia, dia berbicara dengan malaikat-malaikat, baiklah kita menjadikan. Tetapi ketika kita menyebut bahwa Tuhan Allah itu setelah dia menciptakan manusia itu, dia bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tetapi penjelasan bahwa Allah melibatkan malaikat dalam proses penciptaan, dalam karya penciptaan itu tidak logis. Tidak logis. Kenapa? Karena malaikat ciptaan Allah tidak mungkin dia melibatkan malaikat untuk berdiskusi mengenai menciptakan manusia. Allah hanya dapat berdiskusi atau dia bicara dengan dirinya untuk menciptakan manusia. Ketika kata kita lebih, itu adalah ungkapan yang lebih dari satu, maka ini yang kemudian menjadi percakapan panjang dalam persekutuan gereja-gereja, dalam gereja-gereja, dalam sepanjang sejarah. Jadi perhatikan, dalam kisah penciptaan di ayat 1, 2 dan seterusnya itu, Kejadian pasal 1, ada Allah, ada roh, ada firman. Kenapa kemudian dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan dalam Tesalonika bahwa Kristus itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diciptakan? Tanpa dia tidak ada yang akan jadi. Kenapa tanpa dia? Karena dia itu firman yang menyebabkan itu jadi atas kerjasama dengan Allah dan roh. Jadi pemahaman ini dia harus utuh, tidak terlepas. Walaupun Alkitab itu dalam konteksnya masing-masing ditulis, tetapi pemahaman utuh dalam satu garis lurus mengenai Tuhan Allah kita akan periksa. Pertama, saudara-saudari, Tuhan Allah yang kita percaya itu dapat disebut dalam bahasa kita masing-masing. Itu pertama. Tuhan Allah yang kita percaya itu dapat disebut dalam bahasa kita masing-masing. Orang Minahasa dapat menggunakan sebutan itu Opo warna atas, Opo empung boleh. Orang Kaini di sini, saudara-saudara
kita warga jemaat di sini dapat menyebut itu Bue ala Ta'ala, dapat menyebutkan. Itu adalah soal bahasa penyebutan tentang Tuhan, tapi yang dimaksudkan adalah Yahweh Elohim. Begitu juga menyebut dengan Yesus Kristus, Kue Yesus, tidak ada masalah, dapat digunakan. Sehingga kita ketika ibadah dapat menggunakan bahasa daerah masing-masing dalam ibadah kita. Termasuk dalam berdoa dapat menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ada yang menggunakan Sanjang Widi, itu. Ada orang Sangir menyebut itu roh suci, itu roh kesuci. Itu semua dapat digunakan. Sehingga saudara-saudari, kalau kita mau beribadah berdoa di rumah pakai bahasa daerah tidak masalah. Karena Allah yang kita percaya tidak dapat dibatasi dan dikurung dengan nilai bahasa. Jadi kita boleh berekspresi dalam bahasa kita. Dalam konteks kebudayaan kita masing-masing, kita beriman kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sebut dalam berbagai bahasa itu, yang kita kenal itu Tuhan yang satu. Tuhan yang satu yang dikenal dan yang dimunculkan dan yang diajarkan dari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang kita mulai. Apakah Tuhan Allah itu ada manusia yang dapat mengenal Dia tanpa keinginannya? Tuhan Allah dapat dikenal oleh manusia karena Tuhan Allah yang berkenan untuk memperkenalkan dirinya. Jadi perhatikan ini saudara-saudari. Kenapa Tuhan Allah bisa dikenal oleh manusia? Karena Tuhan Allah yang memperkenalkan dirinya. Kenapa manusia tidak lagi dapat berjumpa dan mengenal Allah? Karena dosa yang terjadi oleh Adam dan Hawa yang terwaris itu menyebabkan kerusakan total. Kerusakan total itu kehilangan kemuliaan. Tadi malam dalam khotbah di kedukaan itu saya menjelaskan sedikit tentang itu. Nah, kenapa kemudian kita tidak mampu menjumpai Allah, mengenal Allah? Karena kita sudah mengalami kerusakan total, kehilangan kemuliaan, citra kita rusak. Nah, kerusakan itu menyebabkan kita tidak mampu untuk menjumpai Allah, untuk mengenal Allah. Jadi Tuhan Allah sendiri yang memperkenankan dirinya untuk datang menjumpai manusia. Dia datang kepada manusia. Dalam sejarah karya penyelamatan, dia berjumpa dengan para leluhur yang ada, termasuk dengan Abraham, termasuk dengan keturunan-keturunan raja-raja dan kemudian para imam dan nabi di Israel. Jadi seperti itu saudara-saudari. Jadi Tuhan Allah yang datang menjumpai, Dia memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya seperti apa? Dia ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Aku akan menyebut apa engkau? Siapa engkau kepada umatmu ini, kepada umat Israel? Maka Tuhan bilang, ya, dia menyebut dirinya itu Esher ahli Esher. Aku ada yang aku ada, atau aku adalah aku. Yang kemudian itu ketika diangkat dalam suatu tulisan, dia menjadi YHWH. YHWH ini huruf besar semua, pentagram. Maka perlu dia diterjemahkan, diisi dengan huruf-huruf hidup di dalamnya menjadi Yahweh. Yahweh itu yang dikenal dengan Allahnya orang Israel. Orang Mesir punya Allah pada zaman itu. Orang-orang di Babilonia yang sekarang Iran itu Persia, mereka punya Allah. Tapi Allahnya orang Israel adalah Yahweh. Seperti itu. Yahweh itu, jadi disebut dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya itu Yahweh. Nah, ketika dijelaskan kepada umat Israel, Musa menjelaskan itu Tuhan itu siapa dia? Dia menjelaskan bahwa itu adalah Tuhan. Nah, Yahweh itu diterjemahkan dengan huruf besar. Tetapi umat Perjanjian Lama takut untuk menyebut kata Tuhan karena suci. Tidak sama dengan kita di zaman modern ini, di zaman sekarang, sedikit-sedikit Tuhan. Berjalan terangkut di batu, oh Tuhan. Bacuci piring, babuni, jalan, pijar, oh Tuhan. Begitu. Tuhan itu dia suci, karena itu mereka memakai nama lain untuk menyebut Tuhan. Ada istilah yang dulu itu diambil, mereka mengambil itu dari kata Adonai. Adonai adalah sebutan untuk orang yang sangat dimuliakan,
untuk orang yang sangat disanjung, maka itu kata Adon. Maka mereka kemudian menyebut Adonai, itu menyebut kepada yang tertinggi, yang termulia, sanjungan. Itu artinya Tuhan. Mereka ambil nama lain karena mereka takut untuk menyebut nama Allah yang suci, nama Tuhan yang suci itu. Maka dia muncul itu dalam aturan hukum Taurat itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itu mereka memakai nama lain, Adonai. Begitu. Jadi kalau ada sekarang orang-orang sekarang ini ada aliran yang mengajarkan jangan pakai nama Tuhan Allah, tetapi pakailah kata Adonai. Itu kurang sama, kita hidup di zaman perjanjian lama. Itu ada aliran. Ada juga yang mengajarkan sekarang untuk aliran jangan pakai Tuhan Allah, itu bukan milik kita, yang milik kita adalah Elohim, maka pakai Elohim. Ada aliran lagi yang mengajarkan jangan pakai Elohim, jangan pakai Adonai, tapi yang benar itu Yahweh. Sekarang ada di Palu ajaran itu. Jadi ini yang kita harus hadapi, ajaran-ajaran ini. Yang mana yang betul? Semua memang dari Alkitab. Tetapi kalau kita terapkan Yahweh, maka jangan kita pakai cuma Yahweh, tapi ketika kita bicara juga, berkhotbah juga, pakai bahasa Ibrani. Saya kira sudah ada orang yang pandai menguasai bahasa Ibrani. Sudah ada yang bisa bicara bahasa Ibrani begini. Walaupun dulu ada yang mengaku dia tamat bahasa Ibrani. Saya studi 9 tahun setengah cuma sampai Ibrani 4 masuk 5. Cuma sampai bisa menerjemahkan. Bagi cara itu tidak sampai. Jadi tidak gampang saudara-saudara kita bahasa Ibrani. Perubahan-perubahan kata dan sebagainya, tapi sudahlah itu dalam dunia pendidikan teologi. Tapi ini bermanfaat untuk kita memahami sedikit ya. Jadi saudara-saudara itu bahasa Ibrani. Dan dijelaskan bahwa Tuhan Allah itu yang dipercaya itu adalah Tuhan yang satu. Tetapi uniknya adalah ketika disebutnya satu, ada dalam peristiwa tertentu Tuhan itu dikenal dalam penciptaan. Kenapa? Ada Allah, ada Roh, ada Firman. Kemudian ketika menciptakan manusia itu ada penggunaan kata baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita itu ungkapan lebih dari satu. Seperti itu. Tetapi penegasan tentang Tuhan itu yang cuma satu itu dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Tadi saya singgung, itu dikatakan dalam bahasa Ibrani itu Shema Israel, dengarlah umat Israel, Yahweh ha Elohim, Tuhan itu Allah kita, Yahweh ha Edah, Tuhan itu Esa. Jadi Esa itu Tuhan itu satu. Dalam sejarah karya penyelamatan Allah dari kitab suci perjanjian lama itu terbukti ditujukan bahwa umat Israel 2000 tahun dalam sejarahnya dipakai dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi sarana penyelamatan, tetapi gagal. Jadi ada proses kegagalan dalam sejarah. Proses kegagalan itu kemudian Allah datang untuk menyelamatkan dunia. Kalau umat Israel tidak gagal, saudara-saudari, itu mungkin Tuhan Allah tidak datang. Tetapi dalam sejarah itu sudah begitu banyak membuat yang diinspirasikan Allah bahwa dia akan datang karena ada gejala-gejala kegagalan dari umat Israel. Apa kegagalan umat Israel? Ketika dari Abraham mereka dipanggil, dipilih, diutus menjadi satu komunitas yang besar bangsa. Di tahun 1000 atau tahun 900 itu mereka pecah menjadi dua kerajaan. Satu kerajaan tahun 722 hilang karena dibuang, yang telah pembuangan oleh bangsa Asyur. Kerajaan yang satu di wilayah selatan itu mereka dibuang tahun 592, kemudian 582, 597 dan 582. Mereka kembali, sisa-sisanya kembali ke Yerusalem. Itu dibuang kembali dari Babilonia, dibuang ke Babilonia yang sekarang Irak. Kemudian mereka kembali tahun 538. Mereka kembali. Itu generasi pertama. Generasi yang kedua itu 532. Mereka kembali ke sana. Sampai di sana mereka terjadi untuk berupaya mempertahankan iman, kepercayaan, tetapi sekitar tahun 400-an mereka berada di bawah kekuasaan dari Yunani sampai tahun 300. Kemudian tahun 200-100 itu mereka di bawah kekuasaan Romawi.
mereka ada, tapi tidak dapat berbuat banyak. Karena itu Tuhan Allah datang, dia dalam rupa manusia dan disebut dikenal sebagai Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudari, ketika Yesus Kristus melayani 3 tahun setengah, dia kembali mengutus Roh Kudus yang disaksikan dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Lalu Roh Kudus itu menyertai gereja dan menuntun gereja sekarang. Lalu dalam kitab Perjanjian Baru kita banyak menjumpai ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ini menjadi percakapan panjang, sehingga ketika ini muncul dalam Perjanjian Baru ditarik ke dalam Perjanjian Lama. Apakah ada? Ada dalam Perjanjian Lama. Sehingga konsep Tritunggal bukan merupakan istilah yang ditemukan dalam Alkitab, tetapi nilai-nilai dan ajaran itu ada di Alkitab. Sehingga jangan pernah kita berupaya untuk mencari mana itu istilah Tritunggal, mana istilah Trinitas itu dalam Alkitab. Tidak berapa. Tetapi nilai dan ajaran itu ada di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang kita mau masuk ini. Kalau kemudian Allah itu satu, kenapa dikenal dalam 3? Ada beberapa penjelasan saudara-saudari tentang ini. Ada beberapa penjelasan saya sampaikan secara sederhana begini. Ada yang menjelaskan bahwa Tuhan Allah itu satu, dia kemudian datang itu dalam waktu 3 kali. Jadi dia datang sebagai Bapa, dia kembali, dia datang sebagai Anak, dia kembali, dia datang sebagai Roh Kudus. Seperti itu. Ada penjelasan yang lain itu dalam energi. Jadi hakikat Allah itu dalam energinya, bahwa dia satu tetapi dia menguasai, dia berkarya itu dalam 3 energi hakikat yang ada. Gitu. Jadi seperti itu. Ada banyak penjelasan tentang Tritunggal. Semua itu adalah usaha orang untuk memahami tentang ajaran dari Tritunggal ini, atau ajaran tentang Tritunggal, banyak itu. Sehingga ada sumber-sumber, misalnya kita dapat menonton di YouTube, belajar dari buku-buku, ada banyak. Nah, sekarang GPID mau berada dalam pemahaman yang mana? Kita kembali pada Alkitab. Dalam Alkitab saudara-saudari, Ayub dan dalam kitab Ibrani itu menjelaskan bahwa Allah itu adalah roh. Roh yang kekal, roh yang murni. Jadi roh yang kekal dan yang murni ini yang perlu kita pahami. Jadi Tuhan itu, kenapa kemudian dia menyatakan diri dalam 3 pribadi? Karena dia roh. Dia roh yang murni. Kita tidak bisa merumuskan Tuhan itu seperti manusia. Kita hanya bisa mendekati kebenaran daripada penyataan Allah. Allah adalah roh yang murni. Lalu dia menyatakan diri, pilihannya sendiri, tidak ada orang yang suruh. Dan kalau Tuhan Allah mau lebih dari itu, dia boleh. Jadi dia roh yang murni, dia menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga di dalam ajaran Kristen itu Bapa bukan berarti melahirkan, kenapa disebut anak? Tidak begitu prinsipnya saudara-saudara. Kenapa kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai anak? Dan kenapa kita kemudian tidak mengakui bahwa Bapa itu memiliki atau Bapa itu bisa beranak? Bukan itu pemahaman kita. Ini adalah sebutan penamaan. Jadi saudara-saudari, saya sekalipun bukan ayah dari pemuda-pemudi, tapi mereka dapat menyebut saya bapaknya. Tidak berarti saya ketika disebut bapak, saya punya anak satu itu. Ada istri. Tidak sedikit. Kalau di GPID ada kurang lebih 5.000 pemuda-pemudi, orang panggil kita bapak, berarti kita punya anak semua, orang udah istri mana semua itu. Jadi tidak begitu. Sebenarnya yang dimaksudkan ini adalah penyebutan, sebutan. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Anak, ada Roh Kudus. Siapakah ini? Ini adalah Tuhan, Roh yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Kenapa dalam 3 pribadi? Itu Tuhan berurusan. Jadi ada batasan dari kita untuk mengerti dan mau memahami. Kenapa 3?
Jadi Tuhan Allah punya pilihan. Dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Dalam bahasa Latin ini yang dikenal dengan una substantia tres personae. Satu hakikat, 3 pribadi. Satu substansi, 3 pribadi. Substansinya apa? Apakah kuasa? Itu roh. Jadi roh yang murni, roh yang kekal dalam 3 pribadi. 3 pribadi ini. Karena itu 3 ini berbeda. Bapa beda dengan Yesus, Yesus beda dengan Roh Kudus, tapi mereka berbeda. Tidak mungkin mereka tercerai. Kenapa tidak mungkin tercerai? Karena 3 pribadi, mereka satu roh Allah dalam 3. Mereka ini bekerja sama. Jadi mereka berbeda tapi bekerja sama. Mereka itu berbeda tapi tidak mungkin tercerai. Tidak mungkin bertengkar. Manusia satu pribadi, tubuhnya ada tapi ada satu roh. Tetapi keunikan Allah kita, satu roh Allah, satu Allah itu dalam 3 pribadi. Sehingga mereka dapat bekerja sama. Maka dalam penjelasan kitab suci, mulai dari penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, sampai itu akhir zaman, itu Bapa, Putra dan Roh Kudus bekerja sama terus. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah di pemahaman dari GPIJ dan juga cara kita untuk memahami tentang Tuhan Allah. Ada banyak penjelasan tentang itu. Tetapi kita melihat kembali pada Alkitab seperti ini. Lalu roh ini, ketika kita melihat pada penciptaan manusia, kenapa kalau orang mati, jadi itu manusia itu diciptakan dari tanah liat, lalu dihembuskan roh oleh Allah, artinya ditiup, sehingga patung hidup, tanah liat itu bisa hidup karena ada roh. Kenapa kemudian ketika manusia mati, yang mati jadi tubuh, tulang belulang rambut segala macam itu jadi tanah menyatu dengan tanah, fosil kemudian hari menyumbang, kita itu menyumbang tubuh kita ini menjadi batu bara dan minyak bumi di kemudian hari, ribuan tahun kemudian. Tetapi roh kita tidak mati, roh kita kembali kepada Allah, dikasih istirahat tidur, jadi tidak usah pakai. Jadi istirahat. Ketika dibangkitkan, Rasul Paulus menjelaskan roh itu, jiwa itu diberi tubuh rohani. Jadi bukan pakai tubuh yang sana. Jadi kalau ada orang mati, kecelakaan dan sebagainya itu, bukan tubuh itu yang dipakai. Tidak seperti film Armageddon, bahwa ketika itu terompet berbunyi, tulang-tulang itu berbunyi-bunyi, keretak-keretak, kemudian menyatu. Bukan begitu cara kebangkitan orang mati. Tulang kita habis, sudah di tanah bisa cari. Tapi kita diberikan tubuh rohani, model kita sama, muka sama, penyakit asam urat so tidak ada. Dalam tubuh rohani so tidak ada sakit. Karena itu saudara-saudari, ini sedikit berhubungan dengan penjelasan itu baliknya. Kalau kita pasang lilin pakai tubuh ini, masih tubuh yang fana, taruh begini, habis ini daging. Tetapi bukan tubuh ini yang kita mau pakai. Karena itu dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan supaya tidak masuk ke dalam api neraka yang menakutkan itu. Karena dengan tubuh rohani yang diberikan kepada kita, yang dibangkitkan itu jiwa kita dibangkitkan, diberikan tubuh rohani, dibakar tidak habis, tidak malere di sana dibakar, panas siksa tidak bisa habis. Dan tubuh rohani kita itu ketika masuk di surga sana, itu tidak membawa segala macam penyakit. Jadi dengan tubuh rohani begitu tuh penjelasannya. Jadi setiap orang yang mati bahkan orang yang hidup diberi tubuh rohani. Nah, garis bawahi bahwa kenapa manusia itu tidak mati, karena rohnya itu, artinya roh manusia tidak mati. Kenapa? Karena roh itu berasal dari Allah. Tuhan Allah hembuskan roh itu kepada kita. Karena itu manusia itu memiliki sifat ilahi. Ada roh yang diberikan oleh Allah. Roh itu murni. Karena hanya roh yang murni yang
dapat memberikan kehidupan. Karena itu dalam tradisi, dalam kepercayaan saudara kita yang seberang mengatakan bahwa Yesus dia dapat menghidupi burung merpati itu dari tanah liat, membuat burung merpati dari tanah liat. Kenapa bisa? Yang dapat memberi kehidupan itu hanya Roh yang murni, Tuhan. Seperti itu saudara-saudari. Perhatikan mujizat-mujizat yang terjadi. Apakah ada yang dapat melakukan seperti itu? Itu hanya dapat karena dia adalah Roh yang murni, maka dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia dapat menciptakan itu langit dan bumi dan bahkan manusia, segala binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dia dapat menciptakan hanya Roh yang murni dalam kekekalannya. Itu Tuhan. Nah, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang besar, yang menyatakan diri, Tuhan yang satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Tetapi apakah Tuhan itu hanya menyatakan diri dalam 3 pribadi? Tuhan dalam sejarah kitab suci dapat menyatakan diri itu dengan fenomena alam. Perhatikan, dia bisa menyatakan dirinya dalam bentuk api di semak duri. Dalam kisah Musa, Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam kilatan cahaya dan menampakkan tangannya dalam kisah Musa. Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan dan tiang api dalam kisah perjalanan umat Israel di padang gurun. Dia bisa menyatakan dirinya dalam bentuk angin sepoi-sepoi yang berbicara, ada suara dari dalamnya, dalam kisah Elia di Gua Adullam. Allah bisa menyatakan dirinya dalam bentuk badai yang datang dan mengeluarkan suara berbicara dengan Ayub dalam kisah Ayub. Allah punya banyak cara, bahkan dia bisa datang menyatakan dirinya dalam bentuk rupa manusia dalam kisah Abraham mengenai Sodom dan Gomora. Allah punya banyak cara untuk menyatakan diri. Dan dia tidak hanya terbatasi dengan itu, saudara-saudari. Dalam 3 pribadi dia punya banyak cara, tapi dalam kepribadian dia menyatakan diri Tuhan yang satu sebagai Roh yang murni, menyatakan diri dalam 3 pribadi yang bekerja sama, berbeda tapi tidak mungkin terpisah dan tercerai, bekerja sama dari awal sampai akhir. Kita berjumpa dengan Tuhan yang satu dalam 3 pribadi sampai pada akhir zaman nanti. Dan jika kita ada dalam kemuliaan surgawi, kita akan berjumpa dengan mereka di sana, dengan Tuhan yang ada di sana. Sekarang, ketika kita bicara tentang Tuhan yang menciptakan itu, Tuhan memelihara semua. Jadi Tuhan tidak dalam seperti filsafat orang pada zaman yang lalu. Seorang filsuf berkata Tuhan itu dia setelah menciptakan segala sesuatu dia biarkan, dia pensiun, dia sediakan manusia yang kurus. Disebut dia Yesus Tuhan yang pensiun. Tidak. Tuhan dalam Alkitab itu dia ciptakan segala sesuatu termasuk manusia dan dia pelihara. Dia pelihara itu. Bagaimana Tuhan memelihara? Dengan kuasa firman-Nya dan dengan berkat-berkat-Nya. Dia menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Lalu saudara-saudari, sampai pada pemahaman ini kita melihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi mitra Allah untuk memelihara kehidupan dari tata ciptaan Tuhan di muka bumi, dan manusia menjadi mitra Allah. Perhatikan ini, menjadi mitra Allah. Manusia ini diciptakan dari tanah liat, tubuh dan roh. Ada 2 pemahaman tentang manusia. Pertama trikotomi, yaitu tubuh, jiwa dan roh, dan yang kedua dikotomi, artinya tubuh dan roh. Ini tubuh ini, kalau di TPD menerima ini tubuh dan roh. Artinya sebuah tubuh kita, mulai dari rambut, gigi, segala macam, tulang belulang itu, dengan darah itu, semua itu tubuh itu habis. Roh itu ada pada, kalau roh itu dari istilah roh, nafas, jiwa, nyawa, sama, gitu ya, jadi masuk sama yang diberi Allah. Ketika manusia mati, jiwa kita itu kemudian atau roh kita itu yang ditempatkan di tempat penantian yang senang atau dalam wilayah sekali. Perhatikan, kita terdiri dari tubuh dan roh. Jadi manusia yang terdiri dari tubuh dan roh, kita dilibatkan dalam karya penyelamatan Allah. Dan kalau kita mati, tubuh yang mati, jiwa kembali kepada Allah. Pengkhotbah menjelaskan itu. Tubuh
kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah. Roh kembali kepada Allah. Itulah alasan kalau kita pergi ke kubur, kubur bukan tempat perhentian bukan tempat perhentian terakhir. Tempat perhentian terakhir itu kita di surga. Bukan berhenti di situ. Rest in peace. Beristirahat dalam damai. Bukan di kubur, bukan di talise. Dengan di apa itu? Bora. Di Gora. Kita mengunjungi ke sana sebagai wujud respon kita terhadap orang yang kita kasih. Tapi tidak usah bawa nasi kuning ke sana. Makan nasi kuning baru dikunjungi itu kubur. Karena kalau bawa nasi kuning, bawa rokok, bawa sakue, taruh di sana, pulang penjaga kubur kenyang. Gitu-gitu Pak Sumbang juga ya. Begitu, kita bukan istirahat di sana. Tulang belulang kita ada di situ yang akan lama-lama menjadi fosil. Jadi orang mati, kita kalau dengan percaya kepada orang mati, kita menyayangi, mengasihi mereka. Tetapi jangan ada pemahaman bahwa dia ada dulu-dulu di atas kubur. Sampai di sana disengaja taruh itu aqua atau itu teh kota, lalu dia air itu malele sendiri. Oh, berarti ada minum dia. Padahal karena habis dari kulkas, saudara-saudara, itu dia beku. Ketika ditaruh di luar itu kena sinar matahari, dia mulai meleleh. Dia keluar, berarti dia ada minum dia ini. Jadi saudara-saudara, terkadang iblis pakai keyakinan atau tradisi kita tanpa kita sadari, kita itu kemudian mempercayai orang mati, mempercayai kuasa lain. Alkitab mencatat orang mati ketika dia mati, roh kembali kepada Allah, tubuh kembali ke tanah. Yang mana mau dikasih minum teh sosro dengan teh kota? Tidak ada. Jadi selagi hidup kita pelihara orang tua baik-baik, pelihara anak, suami pelihara istri, istri juga pelihara suami, kasih makan pada waktu hidup. Jangan besok mati baru dibawa makanan dan minuman. So tidak ada. Dia so istirahat. So istirahat kasih bangun, kasih minum, kita kasih minuman, tidak usah. Sehingga saudara-saudari, ketika kita ini berkaitan dengan ritual tadi, ketika orang mati masih ada yang menjelaskan orang mati duduk di sebelah kanan Bapa. Perhatikan di ungkapan ini. Apakah ini suatu ungkapan yang hanya simbol atau mau menunjukkan suatu wilayah? Ketika Kristus naik ke surga, dia menyampaikan kepada mereka, aku akan mempersiapkan tempat bagimu di rumah Bapakku, dan aku akan duduk di sebelah kanan Bapakku. Alkitab, beberapa bagian Alkitab mencatat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Orang percaya ketika mati masih banyak yang bilang duduk di sebelah kanan Bapa. Ini perhatikan baik-baik kalimat ini. Ini yang saya katakan ajaran yang tidak benar. Secara Alkitab ya kita tidak mampu pertanggungjawabkan ini, tetapi masih terus dipelihara. Kenapa tidak mampu dipertanggungjawabkan? Sadar atau tidak kalau kita mengkudeta Tuhan dengan saudara-saudara kita itu, dengan bahasa yang kita ungkapkan, siapa yang di sebelah kanan Bapa? Kenapa kalau Yesus di sebelah kanan Bapa, ada saudara kita yang mati, kita minta di sebelah kanan Bapa? Mau di mana Yesus bertambah? Secara tidak sadar kita mau kudeta Tuhan. Tetapi ini yang terus kita bawa dalam khotbah, dalam ceramah, dalam sambutan. Yang kita tidak ada di sebelah kanan Bapa, Yesus bertambah. Orang yang saudara mati, Tamar mati, tidak usah orang terlalu bersedih. Dia sudah ada di sebelah kanan Bapa. Kira sadar, Yesus datang ke orang ambil, baku rebut semua di situ. Percakapan dengan murid-murid, Tuhan Yesus bilang, itu dalam bahasa orang,
Dosa kamu baku ambil, mau duluan mau ambil tanpa di sebelah kanan kiri. Layani Jo, layani baik-baik. Yang paling terkecil akan menjadi besar, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bahasa ini Tuhan SAW bilang, ingatkan kepada para rasul, orang Kristen masih wariskan. Kita berebutan bersama dengan Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain. Siapa yang mau di sebelah kiri, siapa yang mau di sebelah kanan, orang terus di sebelah kiri, semua minta sebelah kanan, aku jajar orang. Bayangkan saudara-saudara itu ajaran itu kecil, tetapi maknanya itu sangat besar mempengaruhi cara beriman kita. Jadi stop, Babi bilang orang mati di sebelah kanan Bang. Minta jadi di sebelah kanan Yesus untuk palingkan. Baca aja di sana. Kalau tidak di sebelah kiri Tuhan Allah, you know? Jadi ini pemahaman ini terkadang kita dalam rangka menghibur bahasa kita, tapi ada nilai-nilai iman di dalamnya. Pemahaman iman gitu, tidak mampu dipertanggungjawabkan. Sudahlah. Kedua, sok mati bagi susah Tuhan. Suruh-suruh Bapa Tuhan Allah. Ini yang terkadang kita masih tetap pakai, tapi kami periksa dalam kitab ini penghiburan, ini kata penghiburan. Tapi saudara-saudara, jangan kita diajar begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita mengajak itu, ini ajarannya. Kalau kita menghibur orang supaya orang tertawa tapi kita berbohong, orang senang kita berdosa. Tapi ini sudah menjadi dosa kolektif, dosa turun-temurun. Dari waktu ke waktu di penghiburan bilang selalu Tuhan itu orang yang mati dulu di pangkuan Bapa, saudara mau? Opok duluan dari kita. Contoh ini. Opok duluan dari kita, di atas, di bawah opok banyak opok yang ada Bapak opok. Kok habis itu opok dulu di atas pangkuan orang-orang itu, Tuhan Allah sudah di bawah sekali. Kok kita dulu di atasnya opok. Berapa lama bertahan? Habis itu baik kau kamar seperti Pak Pendeta Sarul ini yang ada besar. Berapa lama kita bertahan? Coba tes di situ itu kita peduli itu. Ini logika berpikir kita, tapi juga kita diantar dalam pemahaman iman. Berapa lama Tuhan melulu bangku-bangku? Tapi Tuhan selalu ajarkan setiap orang yang mati. Bayangkan orang Kristen kalau sampai juta-juta mati bangku-bangku di sini. Itu penghiburan, tetapi kepada anak-anak kita tanam pemahaman itu. Kita semua ada di pangkuan Bapa. Tuhan Allah bekerja, menyertai, memberi berkat, menuntun orang kehidupan, bukan cuma bangku-bangku orang. Ini perlu penjelasan. Logika kita berpikir, tetapi ini sangat Alkitabiah. Kenapa? Yang ada di pangkuan itu Abraham. Ada pangku Lazarus, the bosoms of Abraham. Bukan dijelaskan the bosoms of God. Jadi Lazarus bukan di pangkuan dari Allah, tapi di pangkuan dari Abraham. Lazarus, orang yang saleh, dibangkitkan oleh Yesus. Cuma ada di pangkuan Abraham. Orang Kristen sekarang sama minta di pangkuan Bapa, lebih dari Lazarus. Alkitab bilang di pangkuan dia di pangkuan Abraham, bukan pangkuan Allah. Orang langsung tembak-tembak. Ini langsung main-main tembak langsung saja. Daripada Abraham, orang langsung pangkuannya Bapa saja. Ini kecil, tapi mempengaruhi pemahaman iman kita. Sehingga ada orang yang kritis berkata begini, di jemaat GPID, Pak Pendeta, berarti Tuhan Allah punya pekerjaan yang utama itu bapak-bapak orang mati. Saya sulit untuk memberi penjelasan karena diajarkan di gereja secara tidak sengaja dalam sambutan-sambutan dan khotbah, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam kitab suci dan dalam sejarah-sejarah gereja atau dogmatika Kristen. Ini dua pokok yang penting. Kemudian saudara-saudari, kita sebagai gereja Calvinis itu mewarisi tradisi-tradisi dari Calvinisme. Nah, gereja kita itu kemudian memahami bahwa termasuknya ada beberapa pokok yang penting. Baptisan, tentang ini hidup baru dan baptisan. Jadi ketika Kristus datang menyelamatkan dunia itu, orang ketika dia percaya, seseorang ketika dibawa kepada Tuhan menjadi miliknya, ditandai dengan baptisan, dia sudah hidup baru. Ada ajaran yang cukup mengganggu di GPID dan juga
sempat masuk di GPID. Itu kemudian kami putuskan MOU dengan mereka karena mempengaruhi ini. Konsep hidup baru dari ajaran itu adalah ketika orang dia walaupun sudah Kristen tetapi diinjili, didewasakan dia dengan pemahaman iman, lalu ketika dia menyatakan dia bertobat, maka dia hidup baru. Konsep hidup baru dalam ajaran Alkitab yang dianut oleh GPID sebagai gereja Calvinis itu bukan arti kita ketika bikin dosa lalu kita bertobat itu hidup baru. Bukan. Hidup baru yang dimaksudkan adalah kita itu orang-orang yang berdosa yang ada dalam kebinasaan, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan ketika kita percaya atau membawa anak kita untuk menjadi milik Tuhan. Dan ketika menjadi milik Tuhan ditandai dengan baptisan, maka iman percaya bahwa kita adalah milik Tuhan itu sudah hidup baru. Hidup baru artinya berpindah dari hidup dan kegelapan masuk dalam terang, berpindah dari situasi kebinasaan pada keselamatan. Itu hidup baru. Hidup baru tidak dikerjakan oleh manusia tapi dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi kenapa di GPID aliran itu, ajaran itu kita tidak lagi di lembaga itu kita tidak ber-MOU dengan mereka karena konsep hidup baru berbeda. Dampaknya di kemudian hari baptisan anak-anak akan ditolak karena anak-anak belum bisa mengakui secara pribadi imannya kepada Tuhan. Maka karena kita menerima baptisan anak-anak, ada baptisan anak-anak, maka ada konfirmasi, mengkonfirm itu baptisan anak-anak itu dengan sidi. Sidi artinya konfirmasi. Maka ketika kita yang dibaptis anak-anak, kalau sudah dewasa, kita disini menegaskan bahwa saya itu dari dulu sudah percaya Tuhan, tapi belum mengakui dengan mulut saya. Tapi sekarang saya menyatakan dengan pengakuan saya percaya kepada Tuhan itu yang saya sudah hidup dalamnya dari kecil. Jadi sidi adalah konfirmasi. Sidi hanya ada karena ada baptisan anak. Jadi kalau ada orang yang sudah dewasa belum di sini, belum dibaptis, ketika dia masuk di gereja mau percaya kepada Tuhan, diberikan katekisasi, dan ketika dia mau dibaptis dewasa, so tidak perlu di sini karena dia itu sini konfirmasi. Jadi sidi hanya diterapkan kepada yang dibaptis anak-anak. Jadi kalau dia sudah dibaptis dewasa, tidak perlu mau konfirmasi apa yang kalau Yesus tadi bilang. Begitu. Jadi kalau sudah baptis dewasa, so itu sidi dong. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang lain nanti menyusul karena waktu kita terbatas. Jadi boleh. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kenapa